والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu. Tidak ada niatan kita kecuali memenuhi panggilan Allah, sembari meniatkan i'tikaf sesaat untuk bersama-sama menggali dan mendalami sedikit dari apa yang telah diwariskan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya. Kembali kepada materi tafsir Al-Muyassar. Kita pada majlis yang lalu baru menyelesaikan surah Al-Bayyinah. 2 atau 3 ayat terakhir Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah syarrul bariyah, sejelek-jelek bariyah. Bariyah itu manusia. Walaupun mereka adalah orang yang paling kaya, orang yang paling tampan, orang yang paling kuat, dan orang yang paling berpengaruh, tetap di sisi Allah adalah syarrul bariyah. Beda dengan orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal salih, ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh adalah khairul bariyah. Khairul bariyah adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Jazaohum inda rabbihim. Apa arti jaza? Balasan. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah jannatu adnin. Surga Aden. Tajri min tahtihal anhar. Di dalamnya, di atasnya, kanan kiri bawah. Bawahnya min tahti, tahti itu bawah. Di bawahnya ada sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Dan para ulama mereka menyebutkan, ketika Allah menyebutkan tentang kenikmatan ahlul jannah, itu selalu diiringi dengan abada. Beda halnya ketika Allah menyebutkan siksaan ahlun nar, itu tidak tersebutkan di dalamnya abada. Ini adalah sebagai motivasi kepada orang-orang yang beramal dengan amalan baik, bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengganjar dengan sekian banyak kali lipat. Semua itu berkat rahmah dari Allah Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan masuk kepada surah setelahnya, yaitu surah At-Tin. Maaf, surah Al-Qadar maksud saya. Kita akan baca surahnya, lalu kita akan artikan dan sebutkan ucapan ulama tafsir terkait dengan surah tersebut. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat pertama sampai ayat yang kelima. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya, anzalnahu kami turunkan. Hu adalah kata ganti ketiga yang kembalinya kepada Al-Quranul Karim. Yang kembalinya kepada Al-Quranul Karim. Tidak ada tersebut dalam ayat ini. Mana itu Al-Quranul Karim? Tetapi kembali kepada Az-Zihn. Kembali kepada Az-Zihn. Kata ganti ketiga hu di sini kembali kepada ma fi dzihn, apa yang ada di dalam pikiran orang yang membaca. Yang dimaksud adalah Al-Quran Al-Karim. Baik. Fi lailatul qadr, di malam Al-Qadr. Al-Qadr adalah malam yang mulia, malam yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Dan akan kita sebutkan nanti apa yang disebut oleh para ulama terkait dengan Al-Qadr itu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan ma adrak, tahukah engkau? Dan ucapan ini sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim sebagai salah satu uslub metode Al-Quranul Karim untuk memancing perhatian orang yang ingin mentadabburinya. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Begitu. Qala Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu khair, itu lebih utama, lebih mulia, lebih baik min alfi syahrin, daripada seribu syahr, bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu, malaikat-malaikat tanazzal. Tanazzal itu adalah dari pecahan kata nazala dengan wazan tafa'ala, yang artinya turun secara turun terus menerus. Kalau nazala itu sekali turun, kalau tanazzala malaikat itu turun, kemudian turun lagi, turun lagi, turun lagi. Begitu perubahan maknanya. Tanazzalul malaikatu warruhu. Ar-ruh tidak diartikan dengan rohnya manusia, tetapi yang dimaksud dengan ar-ruh di sini adalah ruh al-amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sebagai sayyidul malaikah, sebagai malaikat yang paling utama. Fiha, hak kembali kepada Lailatul Qadar. Di malam tersebut malaikat Jibril termasuk turun biizni rabbihim min kulli amrin, dengan izin dari Rabb mereka, Rabb malaikat. Min kulli amrin artinya membawa segala sesuatu dari kemuliaan, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun, malam itu penuh dengan salam, penuh dengan ketenangan. Hiya hatta matla'il fajr, dan itu terus sampai matla', tempat atau waktu terbitnya al-fajar, waktu subuh. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kepada ayat yang pertama dari surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quranul Karim di malam Lailatul Qadar. Ini adalah pembahasan yang cukup perlu diketahui oleh seorang muslim tentang turunnya Al-Quran Al-Karim. Kita semua tahu, hadirin yang saya muliakan, bahwa Al-Quranul Karim turun kepada Nabi SAW secara bertahap. Secara bertahap. Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Al-Quranul Karim yang kami turunkan secara bertahap, secara terpisah. Faraqna, diturunkan secara bertahap sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau bisa membaca kepada manusia Al-Quran tersebut ala mukth, secara bertahap. Baik. Dan di dalam ayat yang lain
Orang-orang kafir, mereka itu benci ketika Al-Quran turun secara bertahap. Orang kafir mereka benci. Ya. Kenapa? Karena itu ibarat kekuatan kepada Nabi SAW. Ketika mereka ingin mengelabui Nabi atau ingin memojokkan Nabi, turun ayat Al-Quran membela Nabi. Ketika orang-orang musyrik mereka konsultasi kepada orang-orang Yahudi, bagaimana caranya mengalahkan Muhammad ini? Orang-orang Yahudi mereka mengatakan, tanya pada dia 3 hal. Kalau dia bisa menjawab, maka dia Nabi. Kalau dia nggak bisa jawab, maka terserah kalian mau buat apa. Karena dia adalah pendusta. Tanya tentang seorang yang dia menguasai daerah utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian tanya tentang sekelompok pemuda yang lari dari keramaian menyelamatkan agamanya di gua. Dan tanya kepada mereka tentang ruh. Dan uniknya para jamaah, orang-orang Yahudi sudah tahu apa yang terkait dengan Ashabul Kahfi, juga dengan Raja Dzulqarnain, dan tentang ruh. Mereka tidak tahu, cuma ingin mengetes Nabi SAW. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. Baik. Jadi mereka tidak suka untuk turunnya Al-Quran dalam secara bertahap. Dan ini mereka ucapkan sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Furqan, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan dengan sekali turun? Kenapa Al-Quran tidak diturunkan dengan sekali turun? Allah jawab setelahnya, kadzalik linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Begitulah agar kami kokohkan hatimu wahai Muhammad, dan agar engkau bisa membaca Al-Quran dengan tartil, perlahan namun dengan penuh tadabbur. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quranul Karim di malam Lailatul Qadar, zahirnya kalau Al-Quran itu diturunkan dengan sekali turun. Apakah bisa difahami para jamaah? Maka perlu para ulama menjelaskan cara mensinkronkan antara dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Dan para ulama mereka memiliki beberapa jawaban dari ulama tafsir. Jawaban yang pertama, mereka mengatakan bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan dengan sekaligus turun semuanya ke langit dunia. Ke langit dunia di malam Lailatul Qadar, di sebuah tempat yang dinamakan oleh para ulama dengan Baitul Izzah. Kemudian dari tempat itu turun ke Nabi SAW secara mufarraq, secara bertahap sesuai dengan apa yang terjadi dari kejadian-kejadian di dunia ini. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, apa yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dengan sanad yang sahih dari beliau. Ini adalah jawaban dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pendapat ulama yang lain, mereka mengatakan bahwa yang turun di malam Lailatul Qadar adalah awalul Quran, awal Al-Quran saja, ya, yang turun di malam Lailatul Qadar. Awal Al-Quran maksudnya adalah apa yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan wallahu alam bisawab, di jamak dua pendapat itu oleh ulama yang lain, mereka mengatakan bisa jadi turun di malam Lailatul Qadar awalnya, kemudian diikuti di malam itu juga semuanya, seperti yang disebut oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Itu cara menjamak apa yang disebutkan oleh para ulama dari turunnya Al-Quran, apakah sekaligus ataukah secara bertahap. Baik, masalah yang kedua dari ayat yang pertama ini jamaah, disebutkan oleh para ulama tentang penamaan Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar? Kita bacanya Qadar. Dan itu sebenarnya
memiliki perbedaan makna. Kalau dengan disukun dal, maknanya adalah kemuliaan. Kalau dengan di fathah dal, itu artinya kadar, kedudukan. Walaupun dua makna itu bisa disinkronkan, maksudnya kedudukan yang mulia, harga diri yang mulia, status yang mulia, itu memiliki kesamaan. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama kenapa di malam Lailatul Qadar dinamakan itu Lailatul Qadar. Pertama, diambil dari kata-kata qadrun, yaitu mulia. Jadi malam itu malam yang mulia. Arti yang kedua disebutkan oleh ulama, al-qadar itu maknanya adalah takdir. Al-qadar itu maknanya takdir. Takdir, di malam itu Allah Ta'ala menentukan takdir selama 1 tahun. Para jamaah pernah mengetahui pembahasan pembagian takdir. Ada takdir yang bersifat azali, ada takdir yang bersifat umri, ada takdir yang bersifat sanawi, dan ada takdir yang bersifat yaumi. Bukan artinya takdir berubah setiap umur seseorang, setiap tahun, setiap hari, tidak berubah. Namun ini adalah sebagai penetapan ulang. Allah ingin menetapkan ulang kembali apa yang ada di Lauhul Mahfuz sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Maka di dalam Lailatul Qadar Allah berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di Lailatul Qadar itu telah ditetapkan semua ketetapan-ketetapan Zat yang Maha Bijaksana. Jadi dinamakan Lailatul Qadar karena Allah takdirkan di dalamnya keputusan Allah selama 1 tahun. Makna yang lain disebut oleh para ulama, al-qadar itu ad-dayyiq, sempit. Taib. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquh. Adapun orang yang Allah uji kemudian Allah sedikitkan rezekinya. Bagaimana maksudnya? Artinya di malam tersebut sempit dunia ini. Kenapa sempit? Karena malaikat pada turun. Ini adalah 3 makna yang disebutkan oleh para ulama. Walaupun yang pertama itu lebih abhar, lebih tampak, atau yang kedua demikian disebutkan oleh para ulama. Kemudian tentang permasalahan Lailatul Qadar, kapan turun, tanda-tandanya dan lain sebagainya, itu tentunya di dalam pembahasan lain kita sebut. Baik, di dalam ayat yang kedua Allah mengulang kembali pertanyaannya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Diulang kembali pertanyaannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita terpancing, dan sangat ideal untuk dikaji mendekati Lailatul Qadar sebelum puasa atau di saat-saat puasa agar jiwa itu semangat dan penasaran untuk mengetahuinya. Baik. Kemudian di ayat yang ketiga Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, para ulama mereka memberikan beberapa catatan penting terkait dengan ayat yang ketiga ini. Pertama, kemuliaan yang ada di malam tersebut itu sebanding dengan kemuliaan yang ada di 1000 bulan. Kemuliaan 1 malam itu dengan izin dari Allah Azza wa Jal, amalan salih di dalamnya itu lebih baik daripada amalan seseorang di waktu 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Tentunya Lailatul Qadar itu kan terjadi setiap tahun. Kalau 1000 bulan itu sekitar 80 sekian tahun, begitu para jamaah ya. Tentunya setiap tahun ada Lailatul Qadar. Berarti 80 sekian Lailatul Qadar. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah malam itu amalan salih lebih utama daripada 1000 bulan tanpa ada Lailatul Qadar. Itu makna yang benar. Kedua, makna dari 1000 bulan, para ulama mereka memiliki sudut pandang yang berbeda.
Pertama, mereka mengatakan yang dimaksud dengan 1000 bulan itu sebenarnya sepanjang masa. Orang Arab ketika mereka mengatakan dan ingin mengungkapkan sesuatu yang selama-lamanya, itu mereka ungkapkan dengan kata-kata 1000. Ya, 1000. Seperti mereka ingin memberikan ucapan selamat kepada orang atas pernikahan dia agar diberkahi selama-lamanya. Mereka kadang mengatakan wa alfu mabruk misalnya, dan keberkahan 1000. Maksudnya apa? Selama-lamanya. Jadi di dalam ayat ini sebagian ulama mengatakan maksudnya ini adalah sepanjang masa, bukan kembali kepada nominal 1000 bulan. Ini sebagian ulama tafsir. Sebagian ulama lagi mereka mengatakan 1000 bulan di sini, ya, ini maknanya orang yang beribadah di dalamnya. Jadi orang Arab mereka kadang ingin mengatakan seorang itu serius benar-benar ibadah kepada Allah sampai dia itu beribadah selama 1000 bulan. Ingin mengungkapkan orang yang serius ibadah sampai benar-benar kamu ibadah 1000 bulan. Ya tentunya tidak mungkin seorang itu ibadah 1000 bulan. Dia akan diselingi dengan tidur, istirahat, dan lain sebagainya. Tapi mereka ingin mengatakan bahwa sebenar-benar malam yang digunakan untuk ibadah. Bisa difahami atau tidak para jamaah? Jadi malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, artinya lebih baik daripada orang beribadah dalam satu malam dengan sebenar-benar ibadah. Baik, ini adalah pendapat-pendapat yang lain. Semuanya tersebut di dalam buku-buku tafsir, namun yang paling akrab dan yang paling zahir, dan ini yang dirajikan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Al-Imam At-Tabari dan selain beliau berdua dari kalangan ulama tafsir adalah makna yang pertama. 1000 bulan, makna yang pertama kali kita singgung 1000 bulan maknanya adalah bentuk nominal tersebut sebagai motivasi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu. Kemudian ayat yang keempat Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Maknanya adalah malaikat di malam itu turun membawa rahmah, keberkahan, ketenangan, sebagaimana malaikat turun membawa ketenangan ketika membaca Al-Quran. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Min kulli amrin ay bi kulli amrin. Min itu maknanya bi, dan di dalam bahasa Arab itu ada tanawub huruf jar, ya. Min itu maknanya bi, dari setiap perkara, maksudnya dengan setiap perkara. Bisa difahami atau tidak ini para jamaah? Jadi tanawub huruf jar. Orang yang mereka itu menganggap kalau Allah Subhanahu wa taala itu fis sama, ya. Allah Subhanahu wa taala itu fis sama, di langit. Mereka mengatakan ayat itu ayat yang salah. Kenapa? Kalau Allah itu fis sama, aamintum man fis sama. Fi berarti kalau Allah di langit, maka Allah dilingkupi oleh langit. Kalau Allah dilingkupi oleh langit, ini sudah enggak benar kata mereka. Coba lihat al-ma'u fil kubi, air itu di dalam gelas. Berarti air dilingkupi oleh gelas. Berarti Allah bukan di langit. Padahal para jamaah yang saya muliakan, aamintum man fis sama, fi di situ maknanya ala. Fi di situ maknanya ala. Aamintum man ala sama, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas makhluk-makhluk. Baik, ini adalah faidah lughawiyah disebutkan oleh para ulama. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam di sini adalah keselamatan, ketenangan. Malam tersebut adalah malam yang penuh dengan keamanan, ya. Tidak ada perkara-perkara yang mana syaitan akan bermain-main dengan hamba-hambanya. Malam itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan sampai terbitnya fajar. Habis fajar, maka habislah malam Lailatul Qadar. Tentunya jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini motivasi kepada kita semuanya
agar memanfaatkan malam tersebut dengan sebaik-baiknya. Allahu a'lam bishawab. Demikian beberapa tafsir yang bisa kita ringkas dari surah Al-Qadr. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga antum para jamaah semuanya. Baik, kita cukupkan sekian. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.